Selamat pagi. Kalau saya ngomong selamat pagi, yang lain kaget. Pak, ada pertanyaan ini. Ini pertanyaan itu saya sebetulnya malas jawab. Tapi mumpung saya lagi antri ya, ini di mobil lagi. Saya jawab deh ya. Semoga ini bisa mencerahkan di pertanyaan-pertanyaan yang sama. Dari Ibu Bunda Yumani Sinaga. Makan telur, telurnya boiler gak apa-apa Pak? Atau harus telur ayam kampung? Saya nggak ngerti apakah boiler itu bukan telur ayam ya. Saya nggak tahu. Ya, Jess, kalau saya ngomong telur, itu kamu nggak usah pusing telur apa, Jess. Kalau seandainya kamu bisa ngumpulin telur cecek dan kamu bisa makan telur cecek sama itu, ya. Di dalam telur itu ada kuning telur, ada putih telur sama. Itu kehidupan. Cuman bedanya, saya nggak tahu yang lain ya. Kalau ayam, ayam itu spesial. Ayam itu walaupun tidak ada pejantannya, ayam itu bisa bertelur. Hanya bedanya telur ayam yang tidak pakai pejantan itu dia tidak bisa menetas. Kalau telur ayamnya ada pejantannya, itu bisa menetas. Itu bedanya itu saja. Tapi di dalam telur itu ada kandungan yang sama. Kamu ketemu telur puyuh, kamu ketemu telur ayam, ayamnya apa lagi? Ya itu pertanyaan-pertanyaan itu kan harusnya kan tidak perlu dijawab, ya. Kamu ketemu telurnya ayam hutan ya telur. Kamu ketemu telurnya ayam negeri ya telur. Kamu ketemu telurnya ayam horen ya telur. Kamu ketemu telurnya ayam kampung ya telur. Kamu ketemu telurnya buaya ya namanya telur. Kamu ketemu telurnya kasuari ya namanya telur. Kamu ketemu telurnya burung onta juga namanya telur. Kamu ketemu burung dara juga namanya telur, telur burung dara. Kamu ketemu telurnya burung elang juga namanya telur. Kamu ketemu telurnya burung perkutut juga telur. Kamu ketemu telurnya brenggolo juga telur. Kamu ketemu telurnya merak, burung merak juga telur. Kamu ketemu telurnya penyu juga telur. Kamu ketemu telurnya ular juga telur. Kamu ketemu telurnya apa lagi? Telurnya biawak juga telur. Kalau biawak ada yang bisa bertelur. Ini menjadi polemik yang kamu sebetulnya tidak perlu tanyakan. Tapi karena kamu sudah dipisah-pisahkan selama ini dengan adu domba, ya itu kan politik itu, politik adu domba itu. Sehingga kamu dikatakan kalau telur ayam kampung itu jos, kalau telur ayam negeri itu enggak jos, gitu kan? Kan seperti itu, kamu diadu domba. Sehingga kamu bisa mendapatkan tantangan untuk debat itu semau-mau kamu. Dan orang yang berdebat merasa diri paling canggih gitu. Nggak bisa. Telur apa aja makan. Nggak usah dipisah putih sama kuningnya. Ya namanya telur. Gitu. Nah ini penting sekali ya untuk dipahami ya. Madu juga sama. Menjadi perdebatannya nggak kunjung kelar gitu. Saya bilang madu itu semua asli. Tidak ada madu yang palsu. Karena yang bisa membuat madu itu hanya lebah. Tidak ada manusia bisa membuat madu. Tidak bisa. Kalau manusia hanya bisa menjebak lebah untuk membuat gula. Makanya banyak minuman madu, tapi bukan madu. Tapi berasa madu. Atau minuman yang berasa madu. Sehingga itu bukan madu. Gitu. Nah kalau hanya membedakannya, madu itu bagus apa tidak, nah itu perlu dibedakan. Madu bagus itu seperti apa? Madu yang bagus itu kalau kadar airnya di bawah 17%. Madu yang kadar airnya di atas 17% nggak bisa dipakai untuk pengobatan. Itu minuman berasa madu. Hanya bisa dipakai untuk manisan. Kamu bisa biasanya dipakai untuk topping-toppingan gitu. Nah, saya nggak menyarankan itu gitu. Karena apa? Karena kalau kamu lakukan dan itu berulang, ujung-ujungnya pasti kamu di apa namanya? Di formin karena kena diabetes. Ujungnya kan itu gitu. Ya, itu yang perlu dipahami. Jadi enggak usah ditanyakan telurnya telur apa. Kamu mau makan telur apa aja monggo silahkan. Enggak ada larangan apapun. Namanya telur, tinggal seleranya saja. Kamu mau masak seperti apa. Tapi kalau itu dimakan jam 11, ya setelah kamu 16 atau 18 jam tidak makan, ya saran saya direbus. Karena itu yang terbaik.
Kenapa? Karena tidak akan menggerakkan pankreas, tidak akan mengganggu pankreas. Untuk pankreas itu gopoh. Karena semua yang kamu makan itu kan pankreas pasti bekerja. Karena langsung menurunkan gula darah yang didapat dari hasil makananmu itu. Nah, itu penjelasan yang bisa saya sampaikan gitu. Ya, itu penting sekali. Nah, kalau udah jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, nah kamu suka makan, makanya saya sering kali katakan makannya yang paling bagus telur, ikan, daging seafood yang dimasak udah cukup. Ya, telur, ikan, daging seafood yang dimasak itu sudah memiliki kadar gula setara dengan nasi yang kamu harus makan. Sehingga kamu tidak perlu makan pakai nasi. Kalau mau memiliki daya sembuh untuk memperbaiki fungsi metabolik tubuhmu. Tapi kalau kamu olahraga, kamu atlet, kamu punya aktivitas yang mumpuni ya, masih aktif pulang kerja badminton, masih aktif pulang kerja main takraw, masih aktif pagi bangun tidur sebelum kerja kamu nge-gym, sore hari masih main pedal ya, bukan ngelihat pedal ya. Terus kemudian kamu masih main futsal, ya monggo silakan. Kamu mau menambahkan nasi, mau menambahkan gorengan, mau menambahkan apa itu enggak masalah, silakan aja. Kenapa? Karena ototmu makan gulanya itu. Kalau tidak, yo kamu akan menyimpan cadangan energi di ketek, di sini ya, di sini yang ujungnya 3-5 tahun yang akan datang kamu menjadi penyumbatan buat tubuhmu gitu kan. Dan itu kamu nggak rasa, yang paling banyak nanti ngumpulnya di sini, di iut, di peyut. Saya udah ngalami masalahnya, perut saya ngedewot itu sudah ngalami. Dari lingkar perut saya pakai celana jeans 46. Dari celana jeans saya 46. Kamu bayangin berapa itu lingkar perut saya. Sekarang gue pakai celana jeans berapa bro? 34. 34. Saya dibeliin celana bagus-bagus sama bini gue. Tuh. Dari mana kok bisa begitu? Ya saya nggak mau lagi ditipu dengan makanan itu. Karena tubuh saya bukan untuk makanan. Makanan yang dipakai untuk tubuh saya. Sehingga saya harus mengintimidasi mulut saya, mengontrol mulut saya. Gitu caranya. Makanya sekarang sampai hari ini 8 tahun sudah berjalan, saya sama istri saya makan satu hari hanya sekali. Ini contoh sekarang ini, tadi barusan makan itu, makan iga tapi tidak puas. Cuman dapat 3 potong iga. Saya tidak perlu sebutkan warungnya apa ya. Nah, sekarang saya lagi ngantri ini. Lagi ngantri Chinese food. lagi antri Chinese food, yes. Saya mau makan sapo tahu yang isinya cumi, udang, sama apa biasanya tuh? Cumi, udang, sama apa? Sapo tahu itu? Babi. Nggak, ini halal, ini Chinese food halal ini. Ya nggak ada porknya. Gitu Jess. Itu jadi silahkan aja kamu mau makan apa. Nah kalau jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 kamu mau makannya itu nanti, itu kan atau ya, enggak setiap jam makan ya. Kamu mau makan telur dimasak, daging dimasak, seafood dimasak, ikan dimasak, enggak ada masalah. Saya pernah ditanya, Pak, kalau Pak Jess makan ikan gembung diapain? Nih, tanya sama istri saya. Ikan gembung gua makannya gimana, bro? Goreng kering. Digoreng kering. Langsung digado, krek, dimakan sampai ke kepalanya. Tuh, makan pakai nasi ya? Tidak pakai nasi. Kenapa? Karena ikan goreng itu sudah mengalami oksidasi, gulanya 300 kali. Jadi kamu tidak perlu makan pakai nasi. Proteinnya tetap utuh. Asam amino, asam lemaknya tetap utuh, omega 3-nya tetap utuh, DHA, EPA-nya tetap utuh. Jadi kamu makan tanpa pakai nasi. Kepalanya nasi itu. Saya kalau makan ikan, berapa biji kalau gua makan ikan? Bisa 4 biji. Bisa 4. 7 pernah enggak? Kalau kecil-kecil ya. Kalau kecil-kecil iya 7. 7 ekor makan ikan. Gitu Jess. Ya. Kalau telur berapa paling banyak?